sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing senantiasa berupaya melembut cerdaskan hati nurani, sehingga kian dewasa kita berkarya di bumi tercinta ini. Pemirsa, setiap karya ada yang monumental. Bagaikan foto di sebelah kami, ada puncaknya. Setiap gunung ada puncaknya. Dan puncak peradaban politik Indonesia justru diawali ketika Indonesia belum merdeka. Ketiga kalinya kami mengatakan bahwa sebelum Indonesia merdeka, justru nilai-nilai luhur Pancasila telah diterapkan secara cantik, cerdas, dan mempesona. Jika kita harus mereformasi diri sebagai anak bangsa, maka kembali pada persidangan BPUPK adalah niscaya. Tentu bukan persidangan dalam makna literal, namun yang kami maksudkan tentu saja adalah substansi dari persidangan itu yang harus mewujud senantiasa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lagi-lagi, kami ingin mengajak diri kita masing-masing mengembalikan aras pemikiran nasional berbangsa dan bernegara melalui hikmatokrasi. Memang ketika Founding Fathers didukung oleh Founding Mothers kita mendirikan republik ini, belum ada teori yang disebut hikmatokrasi. Tetapi kami melalui riset yang mendalam dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 hingga analisis kekinian, mulai dari Alfian, Darji Darmodiharjo, sampai dengan yang termuda berkarya dengan sangat cantik dan cerdasnya, Saudara Yudi Latif. Semua, jika kami sarikan, perjuangan yang paling hebat adalah menegakkan hikmatokrasi, di mana rakyat yang mewakili menjadi tokoh tetap dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itulah, kapan akan kembali, tentu saja upaya dari Kampung Celaket Hadiningrat yang kecil ini semoga nantinya menyeruak, dapat diterima di setiap dada tokoh bangsa Indonesia. Bahkan mimpi kami diterima oleh setiap dada anak manusia di dunia.
kami anggap tidak berlebihan karena Sokrates, Plato, dan kawan-kawan dulu juga mimpinya bahkan sangat terbatas sekali, tidak memakai piranti teknologi canggih, sekedar tulisan tangan, bahkan tulisan itu diabadikan oleh muridnya Plato, salah satunya dalam Republik. Dan kini semua orang menyaksikan bahwa berabad-abad, puluhan abad baru, Plato, Aristoteles, Sokrates hidup kembali melalui karyanya. Secara biologi, beliau sudah meninggalkan dunia fana ini, tetapi umur karyanya melampaui usianya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, penyederhanaan partai politik melalui sistem hikmatokrasi niscaya sekarang lebar menjulang kemungkinan yang menjadi peserta pemilu 2024 sebanyak 72 partai. Melalui survei kami yang sederhana, kami lakukan pada sejumlah rakyat, dan mohon maaf rakyat jelata, mereka berkesimpulan, jika partai politik itu tidak lebih dari 10, saya tawarkan 7, maka kata mereka jauh lebih baik dan mudah diingat, apalagi jika masing-masing profesi itu ada dalam koridor satu bendera dan dimampatkan menjadi 7 langit, 7 bumi, 7 keajaiban dunia, 7 ketika kita bersujud, maka 7 partai politik yang kami maksudkan menjadi usulan Sokoguru sistem partai politik Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah Partai Bintang Indonesia. Ini kalau di tempat lain boleh jadi Partai Bintang Amerika. Ya. Yang terdiri dari rohaniawan segenap agama, ustadz, ustadzah, biku, bikuni, biksu, bante, bedanda, pastor, dan yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah sesepuh-sesepuh penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah Partai Peradaban Indonesia, yang di dalamnya profesi guru dengan rangkaiannya. Kemudian yang ketiga adalah Partai Persatuan Indonesia, di mana saudara kita yang bergerak di bidang jasa dan budaya, seni budaya dan yang lainnya ada di dalam satu bendera. Dan yang keempat adalah Partai Kerakyatan Indonesia. Karyawan yang sementara ini disebut buruh, ya, gitu, ya. Dengan ragam pekerjaannya ada di dalam satu bendera. Dan yang kelima adalah Partai Permusyawaratan Indonesia, di mana ada pengusaha, ada pedagang, termasuk pedagang kaki lima. Semua satu jalur, satu bendera. Dan yang keenam, Partai Damai Indonesia. Ada petani, ada nelayan, ada peternak, dan ragam penyokong Partai Kedamaian dalam satu bendera, Partai Damai Indonesia. Dan yang ketujuh adalah Partai Perwakilan Indonesia. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
Polisi Republik Indonesia dan aparatur sipil negara dengan varian-variannya. Tidak perlu dilakukan lagi banyaknya badan-badan ketika partai politik didasarkan pada profesi. Jadi tidak perlu ada kadin. Karena apa? Karena di sini sudah ada partai yang bergerak di dalam bidang perdagangan. Ya. Tidak butuhkan lagi. Ya, tidak dibutuhkan lagi organisasi-organisasi yang melimpah. Cukup dengan partai politik berbasis profesi, maka insya Allah konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik multi level itu dapat ditekan, dapat dihindari. Karena juga tidak diperlukan lagi undian-undian setiap menjelang pemilu, seremoni-seremoni yang tidak berguna menjelang pemilu. Karena sesungguhnya partai politik mulai dari angka 1, 2 sampai dengan 7 sudah tetap, dan masing-masing orang tidak perlu dimobilisasi, tetapi ditingkatkan kesadaran berbangsa dan bermasyarakatnya sehingga masing-masing profesi memiliki rasa tanggung jawab, meluhandarpeni, sense of belongingnya itu tinggi. Maka negara yang memiliki visi dan misi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas tunggal Pancasila tidak sibuk tercapek-capek oleh penawaran dasar negara dan ideologi yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila. Semoga bermanfaat.